7 Oktober. Selanjutnya laporan polisi pada tanggal 9 Oktober 2016 dilakukan atas nama pelapor Iman Sudirman, lalu ada pelapor atas nama Nandi Naksabandi dan Muhsin Al-Habsyi pada 10 Oktober. Pada tanggal 12 Oktober ada laporan polisi atas nama pelapor Ibnu Baskoro dan tanggal 20 Oktober atas nama pelapor Aswar. Lalu terakhir pada tanggal 21 Oktober 2016 atas nama pelapor Irena Handono dan Muhammad Aski Arsoy, maksud kami Saputra. Tak kurang ada 14 laporan terkait dengan pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu beberapa waktu yang lalu. Di antaranya adalah aduan berdasarkan pasal 156A KUHP tentang perasaan atau perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama. Ancaman pasal ini adalah penjara atau pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Dan yang kedua adalah pasal 156 ayat 1 KUHP tentang pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap golongan rakyat Indonesia. Pidana penjara pasal ini selama 2 tahun 6 bulan. Dan aduannya yang ketiga adalah aduan berdasarkan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE yang menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan saat ini yang sedang berlangsung adalah pemeriksaan atas saksi pelapor yang dilakukan di dalam ruang sidang di sidang keempat dari dugaan penodaan agama yang menghadirkan terdakwa Basuki Cahayapurnama. Sidang sendiri tidak bisa kita ikuti secara langsung karena sudah ditentukan oleh Ketua Majelis Hakim dari sidang pertama yang menyatakan bahwa pada saat memasuki pembuktian maka sidang tidak lagi bisa disiarkan secara langsung oleh televisi. Namun ini tidak menghalangi rekan-rekan kami, rekan-rekan wartawan untuk memasuki ruang sidang dan mengikuti maupun meliput dan mencatat jalannya sidang keempat yang berlangsung pada saat ini di ruangan auditorium Kementerian Pertanian di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Sidang tadi sudah dibuka pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita sampai saat ini masih belum bisa mengetahui secara pasti apakah masih saksi pelapor pertama yang diperiksa atau bagaimana kelanjutan dari sidang. Namun kita akan ikuti dalam laporan dari reporter kami yang mengikuti jalannya sidang dari dalam ruangan sidang ini sendiri. Ada beberapa alasan yang dinyatakan oleh hakim mengapa sidang pembuktian ini tidak disiarkan secara langsung. Nah, salah satu yang menjadi pertimbangan dan alasannya adalah pada saat seorang saksi yang akan dihadirkan mendengarkan keterangan saksi lainnya, ini akan mempengaruhi kesaksiannya. Ini kita akan tanyakan pada seorang mantan hakim, Pak Asep yang masih bersama kami. Kalau disiarkan secara langsung, maka saksi yang mungkin dihadirkan dalam entah berapa sidang ke depan, katakan 5 sidang ke depan begitu, akan terpengaruh begitu kesaksiannya karena menyaksikan saksi lain dan mendengarkan keterangannya. Benar, ini harus dihindari, Pak. Sekali lagi hukum acara itu kan tuh di KUHP. Jadi KUHP itu jelas bahasanya, saksi tidak boleh berhubungan satu sama lain. Ya. Satu itu. Kedua, saksi dihadirkan dalam keadaan bebas. Nah, kalau saksi tahu yang dikatakan A, pasti nanti terpengaruh oleh si B. Ya, maka hakim tuh tidak boleh saksi di luar dalam persidangan, harus di luar. Jadi misalkan sekarang ada 6 saksi, maka yang 5 harus di luar dulu, tidak boleh dalam persidangan, nanti tahu isinya yang satu. Sekarang apalagi ada media kan, nanti jangan-jangan nonton seperti kasus yang kemarin yang ramai itu kan, satu udah dengar nanti besok akhirnya komentar kan ketika ditanya, ya kemarin saya lihat bapak saksi ada ngomong gini-gini. Nah itulah yang dihindari, sekali lagi dihindari oleh hakim, jangan sampai itu terjadi. Supaya hakim tadi saksi itu bicara apa yang dia ketahui, tapi jangan terpengaruh oleh saksi-saksi sebelumnya. Di awalnya kan saksi sering dihadirkan bersamaan begitu ya. Ini awal. Terima kasih Mas Timi, jadi ingatkan. Ini yang suka dalam praktek suka salah. Makanya hadir saksi itu yang benar dihadirkan. Bahasanya jelas, silahkan baca KUHP ya. Sekali lagi baca KUHP. Saksi dihadirkan seorang demi seorang dalam keadaan bebas. Bukan keroyokan atau suka dalam paham. Sekali lagi mohon maaf, kita bisa berbeda, mari di bangku akademis berbeda dengan saya untuk diskusi ya. Tapi di sini saya katakan sekali lagi, hukum acara dengan KUHP by the way. Sekali lagi dengan KUHP.
KUHP mengatakan harus satu demi satu. Tidak ada di dalam persidangan dikonfrontir. Itu sekarang dikonfrontir, ya konfrontir mah udah sekaligus aja mereka suruh teriak-teriak apa adanya. Makanya kan ketika saksi namanya Asep, apa katanya? Saksi Timi apa katanya? Saksi Priska apa katanya? Nanti hakim yang menilai, tidak boleh. Kamu ngomong gini, kamu gini, kemana yang benar? Nah itu yang sangat-sangat salah. Tidak boleh hakim dalam sidang dikonfrontir. Sekali lagi, tadi saksi dihadirkan seorang demi seorang. Ketika hak saksi berbeda, nanti hakim yang menilai, bukan disuruh mereka. Kamu kan ngomong A kemarin, sekarang ngomong B. Itulah yang sangat-sangat salah. Sekali lagi, kalau ada yang berbeda dengan saya, silakan nanti diskusi saya di kampus. Tapi itu sekali diajarkan oleh guru-guru saya, oleh hakim-hakim saya, oleh hakim-hakim agung saya. Itu dari KUHP mengatakan bahasanya, teman sekarang dalam praktek suka kejadian dikonfrontasi, dikonfrontir di persidangan. Ngapain dikonfrontir? Konfrontir mah nggak usah banyak kan, 40 suruh aja deh. Ayo kamu ngomong apa? Kamu ngomong yang benar. Kan tuh gila. Itu kan berarti apa artinya? Berarti tidak dalam keadaan bebas, ya? Karena terpengaruh. Apa coba bayangkan kalau yang sisa misalkan ada saksi 5. Yang 4-nya dari kampungnya Mas Dimi, 1 dari kampung saya. Bayangin bisa kalah, suara 1 aja kalah kan. Maaf, dengan ini tuh contoh gampang kan. Contoh suara ya, dari suaranya udah gebek gitu. Belum tentu bener gitu. Nah, sekali lagi makanya harus satu-satu. Tapi kembali lagi, penilaian itu jelas di KUHP. Penilaian ada pada hakim. Nah, tapi yang lebih penting, Mas Sepet tadi saya lihat denger ya. Hari ini diperiksa saksi pelapor. Mau namanya apapun, pertanyaannya pasti tanya. Contoh sering saya katakan tadi, ada pencurian, ada pembunuhan, ya. Sekarang di tempat sana ada pencurian, kemudian lapor. Hakim, jaksa, apapun kan tanya, apa yang kamu ketahui dari pencurian itu? Nah kalau dia nggak lihat, dia nggak dengar, ya bukan, kategori saksi ini sederhana. Sederhana, jadi nggak ada ini. Tapi sekali lagi, tidak boleh misalkan nanti, ini 6-6-nya, atau 10 nih, pelapor semua. Iya Pak, itu ini gini-gini, dia mencuri, dia membunuh. Ya kalau dia nggak lihat, nggak dengar, ya akan dikesampingkan. Bisa begitu. Ya, karena yang dibuktikan faktanya, kejadiannya. Kalau ahli, ada konfrontir ahli kan? Nggak ada, konfrontir ahli, nggak boleh. Nah, itu disebutkan semua dikonfrontir. Ya ahli sesuai pengetahuan pengalamannya. Makanya hakim tidak terikat oleh keterangan ahli. Kalau ahli mengatakan dalam beberapa kasus, enggak, menurut saya racun sekian, makan mati. Hakim terserah menilai. Makanya 180 KUHP jelas. Untuk menjernihkan atau terangnya perkara, hakim membandingkan ahli. Ahli itu biar hakim jelas. Misalkan gini, yang paling gampang. Contoh yang sangat ekstrim. Orang suka, kalau bacakan di media yang laporan yang tidak jelas, aki-aki memperkosa anak siswa SD gitu kan. Perkiraan kita kan merkosa. Nah, dalam persidangan, apakah itu perkosaan atau itu perbuatan cabul? Karena dua hal yang berbeda. Maaf dengan segala hormat. Ya maaf sekali lagi, ini bisa bicara agak. Ini ya, mohon maaf sekali lagi. Tapi harus saya katakan benar pengetahuan ya. Ya bayangkan seorang aki-aki usia 90 tahun kan seksualnya sudah tidak mungkin kan, nah, makanya tidak mungkin. Sedangkan namanya perkosaan terjadi sesuatu gitu masukkan. Kalau penodaan cuma digesek, dalam persidangan dipanggil ahli. Ini perkosaan atau penodaan atau pencabulan, itu harus jelas itu kan. Atau yang paling gampang lagi gini tadi yang saya contoh dengan Mas Timi tadi, ini suara atau tidak. Nah itu harus jelas, panggil ahli. Tapi mungkin ahli dia mengatakan ini bukan suaranya Timi, ini suaranya adiknya. Nah ahli hakim menilai. Jadi sekali lagi ahli dihadirkan itu bukan bikin jenuh, bukan bikin keruh, tapi justru menjernihkan persoalan. Terkadang kan ahli, apalagi karena pada saat jaksa menghadirkan ahli, kuasa hukum menghadirkan ahlinya, bisa saja berbeda pendapat begitu lah. Bagaimana hakim ini bisa akhirnya kembali lagi bahwa hakim secara pribadi mungkin tidak mengetahui secara khusus, apalagi kalau dia berkaitan dengan sesuatu yang digital, katakanlah begitu ya. Jadi dia harus bergantung pada keterangan ahli. Sementara ada dua ahli yang berbeda keterangan. Apakah dengan cara menambah ahli lagi kah, atau karena biar hakim lebih jelas lagi? Tapi kita akan bahas saat kami kembali. Kami akan jeda sebentar, nanti kita juga akan kembali dengan